Dan kita masuk kepada bentuk permasalahan soal yang pertama. Di sini dikatakan ada sebuah pipa venturi tanpa manometer dialiri air seperti pada gambar. Ini gambarnya ya. Nah, luas penampang 1 itu adalah ini A1 yaitu 10 cm persegi. Dan luas penampang 2 yaitu A2, ini A2 ya, bagian sini ya. A2-nya adalah 6 cm persegi. Nah, pertanyaannya, berapakah kecepatan air atau fluida pada penampang 1 dan penampang 2? Nah, berapakah kecepatan aliran fluida di sini atau aliran air yang masuk ke dalam ini? Mulai dari masuk kepada kecepatan air pada penampang 1 lalu menuju ke penampang 2. Berapa kecepatannya itu? Berarti V1 dan V2-nya. B, berapa banyaknya volume air yang masuk pada penampang A1 selama 1 menit? Nah, jadi yang kedua itu berapa volume air yang masuk pada penampang 1. Nah, untuk lebih jelasnya, mari saksikan pembahasan soal berikut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita masuk kepada bentuk permasalahan soal dari penerapan konsep pipa venturi. Nah, seperti dari soal yang sudah kita bacakan di video slide, bahwa ada sebuah pipa venturimeter yang digunakan untuk mengukur laju fluida yang melewati suatu pipa. Nah, dari kondisi soal yang sudah kita bacakan itu, maka kita perlu data-data sebagai berikut. Nah, ini gambaran pipa venturinya ya, di mana ada luas penampang A1-nya 10 cm persegi, A2-nya 6 cm persegi. Perbedaan ketinggian antara dua fluida itu, perbedaan ketinggian fluida itu setelah melewati pipa venturi ini adalah 80 cm. Delta H-nya 80 cm dan G-nya 10 meter per detik kuadrat. Nah, pertanyaannya itu adalah berapakah kecepatan laju aliran fluida saat melewati penampang 1 dan setelah itu saat melewati penampang 2. Berarti kecepatan V1 dan V2. Ini penampang 1 dan ini penampang 2-nya. Seperti itu ya. Oke. Nah, yang kedua, berapakah volume laju aliran fluida yang memasuki pipa 1 selama 1 menit. Nah, dulu jelasnya, mari kita selesaikan permasalahan ini dari kondisi soal yang sudah kita bacakan tersebut. Nah, jadi yang pertama kita cari V1 dan V2. Jadi kita jawab di sini, kita jawab penyelesaiannya itu adalah yang pertama, langkah pertama itu persamaan yang kita gunakan itu adalah persamaan yang sudah kita turunkan tadi, yaitu dengan persamaan 2 kali V kali delta H sama dengan V2 kuadrat kurang V1 kuadrat E. Langkah pertama kita gunakan dulu persamaan kontinuitas. Apa persamaan kontinuitas? Yaitu A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2E. Kita tentukan satu persatu. A1-nya berapa? Ini kita ubah dulu ke meter persegi ya. Jadinya adalah 10 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Ada kuadratnya. Dikurangkan 10 pangkat min 2-nya jadi 10 pangkat min 4. Ini juga 6 cm persegi, jadinya 6 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Seperti itu. Dan ketinggian, perbedaan ketinggian itu adalah 80 cm. Jadi adalah 0,8 meter. Oke. Kita selesaikan ini dulu. Nah, A1 itu adalah 10 kali 10 pangkat min 4 kali V1 yang kita cari itu. A2 6 kali 10 pangkat min 4. V2 yang kita cari. Oke. Ada bisa dicoret? Ada ya, ini kita coret, dicoret. Ini juga coret, sama-sama 10 kali 4 ya. Sehingga di sini 10 kali V1 sama dengan 6 kali V2. Oke. Sekarang kita mau mencari V1 duluan lah ya, supaya lebih gampang. Kita cari dulu nilai V1. Kita mau cari nilai V1 dulu. Kita cari nilai V1 ini kan, V1 yang kita cari itu kalau di buku-buku ya memang ada rumus jadinya kan, V1 sama dengan rumusan yang sudah kalian lihat di buku masing-masing. Tapi kita mencarinya dengan ilmiah ya, dengan rumus yang sudah kita turunkan dan kita cari tadi. Kita cari V1 di sini. V1 itu yang target utamanya ya. V1 jadinya adalah kalau kita tarikan di sini. Maaf, cari dulu ya. Kita mencari V1 kan. Nah, kita eliminasi ini, kita cari V2 dulu. Kalau kita cari V2 dulu, kalau kita tentukan di sini V2 dia adalah 10 per 6 kali V1. Kita mau mencari V1 dulu ya.
Berarti V2 ini kita ubah menjadi 6-nya pindah ke ruas kiri, 10 per 6 kali V1. Ini V2 ya. Karena kita mau mengurangkannya nanti dengan V1 juga. Kita mencari V1 dulu di sini ya. Ya, persamaan ini bisa kita ubah menjadi V2 sama dengan 10 per 6 kali V1. 6-nya pindah ke ruas kiri menjadi pembagi. Oke. Dapat ini, baru kita masukin di sini ya. Jadikan rumusnya menjadi 2 kali G kali delta H sama dengan V2 kuadrat kurang V1 kuadrat T. 2 kali G nya adalah 10 kali delta H nya berapa? 0,8 sama dengan V2 kuadrat. V2 nya apa tadi? Ini yang sudah kita tentukan tadi ya, menggunakan persamaan kontinuitas, yaitu 10 per 6, kita kasih kurung lagi lah 1 ya, kali V1 kuadrat itu ya, kurang lagi V1 kuadrat. Oke, itu dia. Kasih besar lah tanda kurungnya supaya lebih jelas. Oke, nah sehingga kalikan ini 2 kali 10 20 atau 0,8 kali 10 8. 8 ini 0,8 kali 10 adalah 8. 8 kali 2 16. Tulis ini 16 sama dengan ini kurangkan nih 10 kuadrat itu adalah, kasih kurung lagi, 10 kuadrat adalah 100. 6 kuadrat berapa? 36. Oke ya. V1 kuadrat jadi adalah V1 kuadrat. Oke. Kurang. Ini juga dikurangkan V1 kuadrat. Nah, seperti ini. Oke. Supaya lebih enak, kita lanjutkan lagi. 16 sama dengan 100 V1 kuadrat per 36 kurang V1 kuadrat. Nah, ini permasalahan matematik lagi. Supaya ini bisa kita kurangi dengan V1 kuadrat, nah berarti V1 kuadrat itu atau 1 itu berapa per 36? Maksudnya seperti ini. Bilangan berapa dibagi 36 supaya hasilnya 1? Berapa per berapa supaya hasilnya 1? Atau berapa per 36 supaya hasilnya 1? Itu adalah 36 per 36. Supaya sama penyebutnya. Ya, ini kan 1 nih. Nah, 1 itu berapa per 36? Itu artinya ini berapa per 36? Itu adalah 36 per 36. Begitu juga di sini kan? Di sini itu kan ada variabel angka 1 nih. Nah, 1 itu berapa per 36? Itu 36 per 36. Bisa dipahami di situ ya. Kita cepat saja. Ketika di sini jadi itu adalah 100 per 36 V1 kuadrat kurang ini, supaya sama-sama bisa dilakukan operasi bilangan, diubah 36 per 36. Jadi 36 V1 kuadrat per 36 supaya sama penyebutnya kan. Oke. 100 kurang 36 berapa? Kita peroleh 100 kurang 36 adalah 64. Oke, per 36 V1 kuadrat. Ini ya, 100 kurang 36 adalah 64. Karena penyebutnya sudah sama, ya, maka bisa dikurangi. 100 kurang 36 adalah 64 V1 kuadrat. Jangan sana. Oke. Ini bisa disederhanakan? Bisa, sama-sama bisa dibagi 4 ya kan? Nah, ini jadinya adalah 16 sama dengan, ini sama-sama bisa dibagi 4 berapa? 64 bagi 4 adalah 12 V1 kuadrat per 36 bagi 4 adalah 9. Ini sama-sama habis bagi 4 ya. Ini 12 per, maaf, 16 ya. Oke, 16 per 9. Ya, 64 bagi 4 itu 16. 36 bagi 4 itu adalah 9. Nah, sehingga bisa dicoret nih ya. Ini coret. Oke. Kita sambung sini. Oke. Sambung sini lah ya. Oke, bisa lihat. Oke. Ini adalah ini 1. Ya, ini 1 kan? Juga 1. Kalikan di sini. Oke, 9 kali 1. Jadi 9 sama dengan V1 kuadrat. Sehingga V1 kuadrat itu adalah 9.
Enggak, V1 saja adalah akar 9. Per 9 berapa? 3 meter per detik. Inilah dia V1 ya. Ketemulah dia V1 itu adalah 3 meter per detik. Nah, sekarang kita lanjut. Kita selesai semua ya. Oke, perhatikan dulu. Dan sambung salin. Ya, persisnya 3 meter per detik. Kita mau cari V2 nih. Lupa hapus ya. Sudah selesai ya. Kita hapus. Langsung saja. Sama teknologi tadi. A1 V1 sama dengan A2 kali V2. Jadi ketemu kan? Ini dia. Ya, 10 kali 10 pangkat min 4 dikali 3 sama dengan V1 sudah ketemu ya. 3 sama dengan A2 nya 6 kali 10 pangkat min 4 kali V2. Ini coret lagi ya. 30 3 kali 10 30 sama dengan 6 V2. Ya, V2 sama dengan berapa? 30 per 6. 30 per 6 berapa? Jawabannya adalah 5 meter per detik. Nah, jawab. Oke, kita jawab. Yang V1 itu adalah 3 meter per detik, V2 nya adalah 5. Yang terakhir, ya kita selesai ya. Dan itu adalah berapakah volume dari fluida yang mengalir K1 selama 1 menit. Oke, nah. Pada pipa 1 yaitu yang B, Q1 itu kan persamaan umum dari debit ya, debit aliran air. Q itu kan A kali V, berarti A1 kali V1 begini ya. Dan kita tahu bahwa Q itu adalah V per T, gitu kan? Volume, banyaknya jumlah volume air yang mengalir per setiap detik atau per satuan waktu. Q1 V1 per T. T1 ini berarti apa? 1 menit nanti ya. Seperti ini. Nah, kalau kita gunakan rumus ini, kita gabungkan jadinya apa? Berarti V1 per T sama dengan A1 kali V1. Oke, sehingga V1 itu jadinya apa? A1 kali V1 dikali T. Oke, volume 1 itu sama dengan luas penampang 1 kali kecepatan di luas penampang 1 dikali dengan waktunya. A1 berapa tadi? Tuh. 10 kali 10 pangkat min 4. V1 nya tadi berapa? Ketemu dia adalah 3. T nya berapa tadi? Selama 1 menit. Berarti adalah 1 menit berapa detik? 60. Oke. Sehingga kalau kita kalikan berapa? Ini 10 30 ada 1 kali 3 itu 18. Ini 18. Oke. 1800. Oke. Kali 10 pangkat min 4. Oke, meter kubik. Atau kalau kita turunkan lagi ya, ini adalah atau 0,18 meter kubik ya, 0,18 meter kubik ya. Nah, inilah total volume air yang mengalir setiap 1 menit. Oke, demikian saja yang bisa dibahas. Ini hasilnya 0,18 meter kubik atau 1800 kali 10 pangkat min 4 meter kubik. Nah, demikian saja pembahasan soal kita ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.